Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara soal Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila di Indonesia ini mengalami pasang surut. Dalam arti begini, pendidikan Pancasila ini berlaku baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, yang mengalami pasang surut itu adalah soal kebijakan-kebijakan penyelenggara. Pada pendidikan Pancasila, kita perlu memahami sebuah konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut perlu kita ketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di tiap-tiap perguruan tinggi. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah. 1. Mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah dasar umum 4114 Pancasila ini lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mengenai ideologi bangsa Indonesia. Bahan pustaka yang menjadi rujukan yang pertama adalah Kemendristek Dikti tahun 2016. Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi Jakarta, Dirjen Belmawa Kemendristek Dikti. Kemudian Soekarno, Insinyur, tahun 1964 dengan judul Camkan Pancasila Dasar Falsafah Negara. Penerbit Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 sampai 1 Juni 1964 Jakarta. Kemudian Lasio Suprapto Sri Wikandaru Reno tahun 2019 buku materi pokok MKDU 4114 3 SKS modul 1 sampai 9 penerbit Universitas Terbuka. Nah, ini yang menjadi rujukan dalam bacaan pustaka pada pertemuan kali ini. Berikutnya adalah cover buku. Nah, ini yang menjadi rujukan atau pustaka pada materi kali ini. Kemudian slide keempat. Di slide keempat, setelah mempelajari materi pembelajaran 1, diharapkan baik pendidik maupun peserta didik ini memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila. Yang ketiga, memiliki nasionalisme yang tinggi serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan memajukan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, mampu menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila, pengertian dan ruang lingkup Pancasila. Kemudian slide berikutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 berbunyi,
Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang suatu dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil serta beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita perhatikan dari pembukaan Undang-Undang 1945 ini, terdapat beberapa makna penting. Seperti Indonesia memiliki fungsi sekaligus tujuan sebagai negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ada makna tentang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Kemudian memiliki makna mengenai keharusan adanya undang-undang dasar. Kemudian adanya asas politik negara, yaitu yang berkedaulatan rakyat. Kemudian ada makna tentang kerohaniaan, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, begitu ya kalau kita perhatikan teks-teks ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita tentu sudah pernah mempelajari pendidikan Pancasila. Kemudian materi-materi pendidikan Pancasila apa saja yang mungkin pernah kita pelajari dan kita ingat. Apakah kita pernah mengenal tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila kewarganegaraan atau biasa disingkat dengan PPKN, dan lain-lain. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami nilai-nilai luhur dari sebuah Pancasila? Jawaban yang mungkin kita bisa ajukan boleh saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan. Dalam sistem nilai misalnya, sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Misal seperti percaya kepada Tuhan, entah bersifat animisme atau dinamisme, dan kita satu sama lain saling toleran terhadap keyakinan tersebut. Kemudian contoh soal gotong royong, bermusyawarah, kemudian solidaritas, tentang kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan secara seksama, pengamalan-pengalaman nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas berkembang di lingkungan masyarakat. Ternyata pengamalan nilai-nilai itu sudah termaktub di dalam butir-butir Pancasila. Misalnya contoh tadi tentang percaya kepada Tuhan
entah animisme ataupun dinamisme, entah monoteisme atau politeisme dan lain-lain, itu sudah termaktub di dalam butir Pancasila. Satu, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sudah dilambangkan dengan lambang bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dilambangkan dengan rantai. Kemudian persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah butir-butir Pancasila. Dalam konteks kekinian misalnya di dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Ataukah kita masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah tentu bahwa perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Contoh misalnya ketika ada orang yang ditangkap oleh KPK kemudian direkam oleh kamera, begitu masuk dalam kamera dia dada. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa dia ingin mengajak orang-orang untuk mengikuti jalannya. Ini kan tidak pantas untuk disaksikan. Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro, causa materialis, causa formalis, causa efisien, causa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan-permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya masalah kesadaran bayar pajak misalnya. Atau masalah korupsi, masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu banyak hal ya, seperti kita kan dikenal bahwa Indonesia itu sebagai paru-parunya dunia. Namun beberapa kebelakangan ini citra tersebut perlahan mulai sedikit luntur karena seiringnya dengan banyaknya kasus-kasus pembakaran hutan. Masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Iya, sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal. Polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Atau masalah disintegrasi bangsa. Atau masalah dekadensi moral, fenomena materialisme, pragmatisme, hedonisme yang makin menjalar dalam kehidupan bermasyarakat. Lantas yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana mencegah merosotnya moralitas masyarakat. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah
makin merosotnya moralitas masyarakat, atau bagaimana upaya mencegah demoralisasi, dan dekadensi moral, tentang bagaimana caranya mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat atau mencegah demoralisasi, dekadensi moral. Nah, itu ya kira-kira ya. Selain masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan, ada lagi masalah yang lebih yang seringkali terjadi itu. Seperti masalah narkoba, masalah penegakan hukum, masalah terorisme. Nah, dari masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar kita semua mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dalam menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill sebagai calon-calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa-jiwa yang profesionalitas sesuai dengan keahlian atau bidang studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Kalau kita perhatikan dari beberapa visi dan misi pendidikan Pancasila itu, UNESCO pernah mengatakan bahwa ada 4 pilar di dalam pendidikan. 4 pilar dalam pendidikan meliputi learning to know, kemudian yang kedua adalah learning to do, yang ketiga adalah learning to be, dan keempat adalah learning to live together. Nah, berdasarkan keempat pilar pendidikan tadi, pilar yang keempat itu adalah menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Dalam pikiran kita, pernahkah Anda terlintas bahwa kenapa sih kita harus belajar pendidikan Pancasila bahkan di perguruan tinggi sekalipun? Mengingat jurusan atau program studi tidak sangat spesifik, misalnya pendidikan tertentu, tiba-tiba ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Pernah gak terlintas tuh di benak? Bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan Pancasila itu dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambil. Namun, kalau kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi, kemudian masalah pengetahuan dan teknologi. Maka oleh sebab itu pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya kita. Jadi budaya kita itu tidak digembos habis-habisan.
Selain dari dekadensi moral yang terus melanda bangsa, mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya kita menanamkan nilai-nilai ideologi dalam pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya-budaya politik yang santun, kurang menghormati, dan kering dari jiwa kenegarawan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah-masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus. Kita berharap bahwa kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kita mengharapkan kesadaran terhadap kelangsungan hidup generasi yang mendatang. Kita mengharapkan kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan. Kita mengharapkan tentang kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kita mengharapkan kesadaran pentingnya kesehatan mental, tentang pentingnya penegakan hukum, tentang pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Penanaman-penanaman ini dan penguatan kesadaran nasionalisme itu perlu kita terapkan dan segera mungkin disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya. Maka insya Allah masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa. Kita tidak perlu memikirkan tentang bagaimana merubah dunia. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita merubah diri sendiri. Musnahnya suatu bangsa, punahnya suatu negara dapat terjadi karena 4. Yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Agar lebih jelas, kita menggali informasi tentang 4 konsep tersebut untuk memperkaya wawasan tentang penyebab punahnya suatu bangsa. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Salah satu contoh yang terkenal dalam sejarah ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, tapi punah dalam waktu singkat karena kedatangan petualang dari, kalau nggak salah, dari Portugis. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Menggali sumber historis. Ya, kalau kita telusuri dari jejak sejarah bahwa Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, ini seringkali ini didengungkan. Di sini ada foto pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menandai lahirnya Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam sejarah membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana. Seorang filsuf dari Yunani pernah berkata bahwa Historia Vitae Magistra bermakna sejarah memberikan kearifan.
Atau pengertian lain misalnya yang menjadi pendapat umum atau common sense berbunyi, sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasi dari pengayaan materi perkuliahan Pancasila ini melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Kalau kita telusuri dari sejarah nasional, banyak hikmah yang kita petik. Salah satunya misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah. Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan ipteks lemah, maka boleh jadi bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kita dalam menguasai ipteks sesuai dengan kemampuan, keahlian, atau sesuai dengan prodi. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat lagi slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ruang lingkup pembelajaran Pancasila. Kalau kita bicara sejenak soal Pancasila, ini panjang sekali ya kisahnya. Mulai dari sejarah, mulai dari sosial, banyak hal. Ruang lingkup pembelajaran Pancasila, yang pertama ada landasan pembelajaran Pancasila. Ya, landasannya adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang NRI tahun 1945, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 bahwa seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, dan mengembangkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendalaman, penghayatan, pengembangan terhadap Pancasila tentulah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang dengan memperhatikan potensi yang ada padanya. Tingkat-tingkat pembelajaran mengenai Pancasila karena itu dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana, yakni memberikan keterangan, penjelasan yang objektif tanpa adanya unsur objektivitas. Pancasila dapat diuraikan secara objektif misalnya dalam perspektif kajian sejarah, perumusannya, kedudukannya, dan fungsinya, dan sebagai dasar ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah, mengapa? Sehingga sifat jawabannya adalah tentang sebab akibat. Pengetahuan kausal ini dalam kaitannya dengan Pancasila berhubungan dengan kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi 4 kausa. Kausa materialis, asal mula bahan dari Pancasila, kausa formalis, asal mula bentuk, norma hukum, norma kenegaraan, dan norma moral. Sedangkan dasen adalah Pancasila dalam kenyataan faktual yang senantiasa mengikuti dinamika kehidupan serta perkembangan zaman. Kemudian tingkat pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa. Apa yang sebenarnya? Merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuan esensial atau hakikat tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang intisari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila
atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila sebelum dibahas secara mendalam, terlebih dahulu perlu diperhatikan kata-kata dari pujangga. Seperti Konfusius yang disebutkan oleh Ismaun dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Pancasila Dasar, Filsafat Negara Indonesia. Konfusius ketika ditanya oleh beberapa orang yang datang kepadanya kala itu, Konfusius ketika ditanya soal kehidupan, apakah yang mula-mula Bapak kerjakan seandainya Bapak dipilih menjadi pemimpin negara? Kemudian Konfusius menjawab, mula-mula yang saya kerjakan ialah menertibkan semua istilah yang ada di dalam negara agar tiap-tiap istilah tidak mempunyai tafsiran yang kabur atau kacau. Seluruh warga negara dan aparat negara dengan demikian dapat melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan jelas dan tepat. Nah, ini ringkasnya kata-kata mutiara dari Konfusius ini berbunyi demikian. Kalau Anda hendak mengatur negara dengan baik, maka terlebih dahulu tertibkanlah istilah-istilah yang ada di dalam negara itu. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta atau bahasa kasta Brahmana. Sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakerta. Muhammad Yamin menjelaskan di dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan huruf I pendek berarti batu sendi, alas atau dasar, sila dengan huruf I ganda berarti peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Kemudian kata sila dengan huruf biasa seperti berbatu sendi yang 5, atau dengan istilah lain 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Perkataan majemuk tersebut ditulis oleh Empu Prapanca, seorang penyair dan penulis Istana Kerajaan Majapahit, dalam bukunya Negara Kertagama. Istilah Pancasila dalam perjalanan sejarah Indonesia berikutnya menjadi populer di kalangan tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. The Founding Father. Setelah istilah tersebut pertama kali dilontarkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-1 hari ketiga tanggal 1 Juni 1945, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Soekarno mengambil alih istilah Pancasila, tetapi dengan memberikan padanya inti dan makna baru. Ini dikutip dari bukunya Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan tahun 1985. 5 sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia dan seluruh realitas yang diyakini kebenarannya. Kebenaran oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia dan melandasi berdirinya negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat disebut juga dengan istilah ilmu. Ilmu menurut Delianggi merupakan serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami kemasyarakatan, perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai objek studi ilmiah. Kajian terhadap Pancasila dari sudut pandang ilmiah dapat disebut sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terhadap Pancasila bukan hanya dimaksudkan untuk mengerti dan menghayati Pancasila, tetapi juga mengamalkannya. Suatu pendekatan ilmiah di samping harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, juga harus mempunyai sifat khasnya, yaitu praktis. Sifat praktis adalah memiliki manfaat atau kegunaan dalam praktik kehidupan nyata, sehingga lebih memperhatikan pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai objek studi ilmiah dapat disorot dengan banyak bidang ilmu pengetahuan, sehingga dapat dihasilkan bidang khusus yang berkaitan dengan Pancasila. Misalnya
bidang ekonomi, memunculkan ekonomi Pancasila. Bidang filsafat, melahirkan filsafat Pancasila. Bidang etika, dan sebagainya. Pembahasan bagian ini tentu saja meletakkan Pancasila sebagai objek dahulu. Ada sekelompok ilmuwan yang menjustifikasi bahwa ada yang menyatakan bahwa ilmu itu bersifat netral. Ada juga yang mengatakan ilmu itu tidak netral. Jadi ada perkawinan silang antara disiplin ilmu. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita belajar di filsafat ilmu. Ya, Pancasila itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga untuk membahas dan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka setidaknya kita memiliki waktu yang cukup. Ya, mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Itu kita cek slide berikutnya. Slide berikutnya adalah korespondensi. Kalau ada yang ingin dikorespondensi terhadap materi-materi yang saya sampaikan, bisa dikorespondensi melalui WA, email, atau ngeliat materi tambahan di aryadila.com, atau ngeliat video instruksional di YouTube atau di rumah. Slide berikutnya, terima kasih. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.